Selamat pagi, perkenalkan sebelumnya saya Ika Ena Parastuta. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani di bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Uned RSUP Sangga Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah PowerPoint yang bertemakan tentang nyeri. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu definisi dari nyeri. Jadi menurut the International Association for the Study of Pain atau IASP, nyeri didefinisikan sebagai pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan ataupun suatu potensial yang akan menyebabkan kerusakan dari jaringan tersebut. Untuk nyeri sendiri, itu ada beberapa hal yang dapat digali dari nyeri itu, dan itu didapatkan sebuah mnemonik yang cukup unik, yaitu terdiri dari huruf P, Q, R, S, dan juga T, untuk mengevaluasi dari nyeri yang dialami oleh pasien. Yang pertama adalah P, yaitu adalah penyebab dari nyeri atau paliatif, di mana kita bisa menggali sebab dari nyeri yang mungkin saja diketahui oleh pasien itu sendiri. Lalu Q atau quality atau kualitas dari nyeri. Lalu R, regio atau lokasi, ataupun jika nyeri tersebut terdapat penjelaran ataupun penyebaran. S, yaitu subjektif deskriptif, di mana pasien itu mengenali tingkat nyerinya seperti apa yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Lalu T yang terakhir yaitu adalah temporal atau periode atau waktu yang berkaitan dengan nyeri, entah itu mulai nyerinya atau nyerinya sudah berlangsung berapa lama. Jadi untuk klasifikasi nyeri sendiri, yang pertama ada dibagi berdasarkan waktu dan durasi nyeri itu sendiri, dibagi menjadi dua, yaitu adalah nyeri akut dan juga nyeri kronis. Untuk nyeri akut sendiri itu adalah nyeri yang berlangsung kurang daripada 3 bulan, itu biasanya terjadi secara mendadak, baik akibat trauma ataupun adanya inflamasi. Jadi nyeri akut ini muncul karena adanya tanda-tanda dari respon simpatis. Biasanya pada nyeri akut, penderita itu akan merasakan cemas dan kesakitan, sedangkan dalam fase ini keluarga sendiri masih dalam tahap yang suportif dan juga berusaha yang terbaik untuk mengobati dari nyeri yang dialami oleh pasien. Sedangkan yang kedua yaitu pada nyeri kronis. Nyeri kronis adalah nyeri yang berlangsung lebih daripada 3 bulan dan biasanya muncul secara hilangan timbul ataupun bisa saja terus-menerus, di mana ini biasanya muncul adalah tanda dari respon parasimpatis. Biasanya pada fase nyeri kronis ini, biasanya penderita itu sudah kelelahan dengan nyeri yang dia rasakan, sehingga cenderung untuk mengalami depresif, sedangkan keluarga sendiri juga karena sudah terlalu lama pasien mengalami nyeri, sehingga pada akhirnya keluarga pasien maksud saya merasa lelah. Lalu klasifikasi nyeri berikutnya yaitu berdasarkan lokasi. Yang pertama adalah nyeri superficial. Jadi nyeri superficial sendiri itu adalah nyeri yang terdapat pada lapisan paling atas seperti misalnya pada kulit, pada sukutan yang biasanya bersifat tajam dan juga terlokalisir. Lalu yang kedua adalah nyeri somatik dalam, di mana ini biasanya berasal dari jaringan yang lebih dalam daripada kulit, misalnya pada otot, pada tendon, dan itu biasanya bersifat tumpul dan juga biasanya tidak terlokalisir dan juga lebih pada regio yang lebih luas. Lalu yang ketiga yaitu adalah nyeri visceral, di mana biasanya nyeri visceral ini berasal dari organ internal ataupun organ-organ dari pembungkus dari organ tersebut, seperti misalnya pada gastrointestinal terdapat nyeri kolik ataupun pada ureter yang juga terdapat nyeri kolik ureter. Berikutnya yaitu ada nyeri alih ataupun referensi, di mana ini merupakan masukan dari organ dalam pada tingkat spinal yang biasanya disalahartikan oleh pasien tersebut, di mana dikiranya nyeri itu muncul daripada kulit pada daerah segmen spinal yang sama. Lalu berikutnya adalah nyeri proyeksi. Ini merupakan adanya biasanya nyeri yang muncul karena adanya kerusakan saraf yang menyebabkan nyerinya itu dialihkan ke sepanjang bagian tubuh yang diinervasi oleh saraf yang rusak, misalnya pada dermatom tubuh, pada herpes zoster. Lalu yang terakhir adalah nyeri phantom, di mana biasanya ini persepsi nyeri yang dihubungkan dengan bagian tubuh yang sebenarnya sudah menghilang. Misalnya saja pada amputasi dari ekstremitas atas ataupun bawah, di mana pasien tersebut mengeluhkan nyeri pada ekstremitasnya meskipun sebenarnya ekstremitas tersebut sudah hilang ataupun diamputasi. Berikutnya klasifikasi nyeri berdasarkan etiologi ataupun neurofisiologi. Jadi dibagi menjadi nyeri nociceptif dan non-nociceptif. Untuk nyeri nociceptif sendiri itu disebabkan oleh aktivitas dari nociceptor baik pada serabut alpha delta maupun serabut C oleh stimulus-stimulus mekanis
termal ataupun kimiawi, di mana ini bisa berupa rangsangan yang timbul oleh mediator nyeri seperti pada misalnya pasca trauma operasi ataupun pada pasien-pasien dengan luka bakar. Nyeri nociceptif sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu nyeri somatik dan juga nyeri visceral. Di mana nyeri somatik merupakan nyeri yang bersifat tumpul dan lokasinya itu jelas berhubungan dengan lesi. Contohnya misalnya pada nyeri misalnya pada di otot atau muskuloskeletal, lalu nyeri-nyeri karena artritis, nyeri karena tindakan-tindakan setelah bedah dan juga adanya metastasis dari kanker. Lalu berikutnya itu adalah nyeri visceral, di mana ini biasanya berhubungan dengan distensi dari organ-organ yang berongga. Misalnya pada apa namanya istilahnya seperti misalnya adanya gejala-gejala lain seperti gejala-gejala otonom seperti mual, muntah dan juga diaforesis, perasaan seperti diremas dan juga nyeri dengan lokasi yang sulit dideskripsikan. Nah, dalam nyeri visceralnya ini ada juga namanya istilah dari nyeri referral, di mana nyeri ini merupakan nyeri somatik yang terasa dalam ataupun nyeri visceral yang terasa di daerah somatik yang superficial. Jadi nyeri ini dirasakan jauh dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri. Dan karena banyaknya penyakit jadi karena banyaknya penyakit visceral, jadi ini merupakan satu-satunya tanda klinis yang dapat ditemui dari nyeri itu sendiri. Lalu berikutnya setelah nyeri nociceptif terdapat juga nyeri non-nociceptif. Nyeri non-nociceptif ini biasanya tidak berhubungan dengan reseptor dari nociceptor. Biasanya itu dibagi sendiri menjadi nyeri neuropatik dan juga nyeri psikogenik. Untuk neuropatik sendiri itu biasanya terjadi karena adanya trauma daripada neuron atau iritasi saraf, misalnya pada neuralgia trigeminal, lalu adanya neuralgia pasca herpes, lalu pada misalnya neuropati perifer pada diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan untuk psikogenik sendiri ini biasanya dia tidak juga berhubungan dengan nociceptik, di mana ini biasanya adanya gejala-gejala psikis yang nyata. Jadi biasanya sering disebut dengan gangguan somatoform disorder, nyeri idiopatik, ataupun nyeri atipikal. Di mana dikatakan secara psikofisiopatologis, nyeri ini dapat langsung berhubungan dengan pusat persepsi nyeri tanpa melalui jalur normal pada umumnya. Jadi ini ada tabel yang perbedaan antara nyeri nociceptif dan nyeri neuropatik. Intinya pada nyeri nociceptif itu sendiri biasanya itu nyerinya akan terlokalisir pada tempat cederanya dan dia sensasi yang muncul akan sesuai dengan stimulus yang dihasilkan oleh nyeri tersebut dan biasanya itu terjadi secara akut dan adanya fungsi dari protektif dari tubuh pasien itu sendiri. Sedangkan pada nyeri neuropatik itu biasanya terjadi pada bagian distal dari lesi ataupun dari disfungsi saraf yang terjadi, di mana itu tidak selalu sesuai dengan stimulus, bisa saja muncul hanya rasa panas ataupun rasa kebas ataupun rasa ngilu, dan ini biasanya berlangsung lebih lama ataupun kronis, di mana ini biasanya muncul persisten bahkan setelah pasiennya cederanya menyembuh dan juga tidak memiliki fungsi dari protektif. Untuk selanjutnya klasifikasi nyeri berikutnya itu berdasarkan kualitas nyeri. Jadi dibagi menjadi yang pertama adalah nyeri cepat, di mana nyerinya ini biasanya bersifat singkat dan juga dia memiliki tempat yang jelas sesuai dengan rangsangan yang diberikan. Misalnya pada nyeri yang terkena benda tusukan ataupun nyeri pada saat mengalami pembedahan. Yang kedua yaitu nyeri lambat, di mana nyerinya ini berlangsung lebih lama dan sulit dilokalisir dan ini juga tidak berhubungan dengan rangsangan. Misalnya pada pasien-pasien dengan kondisi terbakar, adanya rasa berdenyut ataupun ngilu pada sendi. Untuk intensitas dari nyeri sendiri itu ada dua alat ukur yang biasa dipergunakan. Yang pertama adalah jenis unidimensional ataupun multidimensional. Untuk unidimensional sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah visual analog scale, lalu ada verbal rating scale, ada numeric rating scale, ada Wong-Baker pain rating scale. Sedangkan untuk multidimensional itu sendiri dibagi menjadi McGill Pain Questionnaire, The Brief Pain Inventory, Memorial Pain Assessment Card, dan juga catatan harian nyeri atau Pain Diary. Jadi yang pertama yaitu perbedaan antara yang unidimensional dan juga multidimensional. Jadi kalau untuk unidimensional itu biasanya dipergunakan hanya untuk mengukur dari intensitas nyerinya saja. Sedangkan pada multidimensional, selain bisa mengukur intensitas dari nyeri, itu juga bisa mengukur afektif ataupun perasaan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pasien. Sedangkan untuk pada unidimensional itu biasanya sangat cocok digunakan pada nyeri akut, sedangkan pada multidimensional
itu biasanya diaplikasikan hanya pada nyeri-nyeri yang bersifat kronis. Untuk unidimensional sendiri, biasanya itu mempergunakan skala untuk evaluasinya itu untuk melihat outcome dari pemberian dari pengobatan analgesik. Sedangkan pada multidimensional itu juga bisa dipergunakan untuk melihat outcome dari asesmen klinis pada pasien. Untuk skala asesmen nyeri unidimensional itu ada 4 seperti yang saya katakan tadi, yaitu ada Visual Analog Scale, Verbal Rating Scale, ada Numeric Rating Scale, dan juga Wong-Baker Pain Rating Scale. Jadi pada Visual Analog Scale itu akan ada garis, di mana ada garis paling kiri yaitu no pain, dan paling kanan itu adalah worst possible pain. Jadi nanti untuk menilainya kita meminta pasien untuk menunjukkan kira-kira dari ujung kiri hingga ujung kanan kira-kira di bagian mana terletak nyeri yang dirasakan. Jika paling kiri tidak nyeri dan yang kanan adalah paling nyeri. Itu untuk yang visual analog scale. Lalu yang kedua adalah verbal rating scale. Jadi dibagi garis tadi dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu ada nyeri, tidak nyeri, sedikit nyeri, nyeri moderate, nyeri berat, nyeri sangat berat, dan nyeri terberat yang pernah dia rasakan. Jadi kita minta pasien untuk merasakan nyeri yang dirasakan saat ini dan menyebutkan sekiranya untuk scoringnya dia nyeri yang seperti apa yang dirasakan untuk saat ini. Lalu ada yang numerical rating scale. Jadi untuk ini juga garis tersebut dibagi menjadi 10 segmen, di mana angka 0 adalah tidak nyeri dan 10 adalah nyeri yang paling berat yang pernah dia rasakan. Jadi diminta pasien untuk menyebutkan jika 0 tidak nyeri dan 10 nyeri paling berat, maka antara 0 sampai 10 kira-kira nyeri keberapa yang angka berapa yang disebutkan oleh pasien. Sedangkan untuk Wong-Baker Pain Rating Scale itu untuk melihat dari ekspresi yang dirasakan oleh pasien. Jika pasien sangat nyeri hingga mungkin pasien itu mengalami menangis, di mana itu adalah nyeri yang paling berat yang pasien bisa rasakan, sedangkan pasien masih bisa tersenyum, di mana itu sama sekali tidak merasa nyeri. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya masing-masing, pada visual analog scale maksud saya itu sangat mudah dan sederhana, karena hanya tinggal menunjukkan, namun dia tidak banyak bermanfaat untuk pasca bedah. Sedangkan pada FRS atau Verbal Rating Scale itu bermanfaat pada pasca bedah, namun dia tidak dapat membedakan berbagai tipe nyeri, karena hanya bisa mengelompokkan sesuai dari apa yang dia rasakan. Sedangkan Numeric Rating Scale itu sangat mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis kelamin dan juga perbedaan etnis, baik untuk menilai dari nyeri akut. Namun, untuk kerugiannya sendiri, itu sangat terbatas dari pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri. Dia tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti, dan dianggap terdapat jarak yang sama antara kata yang menggambarkan efek analgesik. Dan WBPRS, di mana dia itu membantu menentukan skala intensitas nyeri pasien yang tidak mengerti dalam skala angka. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri, dia itu validitas dan utility-nya didapatkan korelasi yang kurang kuat dibandingkan dengan skala nyeri lainnya. Berikutnya adalah skala asesmen nyeri multidimensional. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di PowerPoint ini, ada beberapa yang sudah saya cantumkan. Yang pertama adalah ada yang McGill, lalu ada yang Memorial Pain Assessment Card, dan juga ada Brief Pain Inventory Short Form. Jadi misalnya pada McGill itu ada bagian nama pasien dan juga ada tanggal, dan ada beberapa perasaan yang dinilai oleh pasien, seperti misalnya ada perasaan seperti tercekut-cekut, ada perasaan seperti menggigit, ada perasaan kram, terbakar, dan perasaan-perasaan lainnya yang mungkin dirasakan oleh pasien baik itu tidak ada, ringan, sedang, ataupun berat. Lalu pada Memorial Pain Assessment Card itu menilai lebih secara objektif di mana ada 4 komponen yang dinilai, lalu ditanyakan kepada pasien sehingga pasien bisa menunjukkan yang mana yang dia rasakan untuk saat ini. Dan untuk Brief Pain Inventory Short Form itu merupakan formulir yang cukup kompleks, di mana itu juga perlu diisi oleh pasien untuk mengetahui seperti apa karakteristik nyeri yang dia rasakan. Lalu berikutnya untuk yang multidimensional itu ada yang checklist of non-verbal pain indication atau CPNI, dan juga ada pain assessment in advanced dementia scale PAINAD pada pasien-pasien demensia. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, pada MPQ itu sendiri, itu dapat mengevaluasi nyerinya itu secara signifikan, di mana kita bisa memantau nyerinya itu dari waktu ke waktu untuk mengetahui dari efektivitas dari intervensi yang sudah diberikan dari dokternya. Di mana penilaian ini berdasarkan dari interaksi nyerinya itu seperti dijelaskan tadi tidak nyeri, ringan, sedang, berat, sehingga sangat mudah dipahami oleh pasien. Namun kerugiannya sendiri ini kosakatanya cukup banyak sehingga waktu yang diperlukan untuk mengisinya itu sekitar kurang lebih 30 menit dan dampingan dokternya itu sangat diperlukan karena ada beberapa mungkin istilah yang sedikit mirip sehingga dibutuhkan dokter untuk menjelaskan istilah-istilah yang mungkin tidak dipahami oleh pasien. Lalu yang kedua itu BPI.
di mana BPI-nya ini memang sudah diubah menjadi beberapa bahasa dan terdapat juga diagram tubuh untuk lokasi dari nyeri yang dirasakan oleh pasien. Namun seperti yang lainnya, kerugiannya ini juga diperlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk memahami instruksinya agar tidak salah dalam mengisi kuesioner yang telah diberikan. Lalu untuk MPAC, di mana karena dia sedikit simpel dan hanya ada 4 segmen, di mana penggunaannya itu cukup cepat, namun itu bukan penilaian efek ekstensif dan juga hanya dipergunakan pada pasien-pasien, misalnya pada pasien kanker. Dan yang terakhir itu adalah Penderi, di mana itu mempertimbangkan perjalanan nyeri dari waktu ke waktu, sehingga itu bisa memantau variasi status penyakit pasiennya yang berfluktuasi setiap hari dan respon pasien juga terhadap terapi yang telah diberikan. Namun kerugiannya itu, poin dalam pendiarinya itu memiliki skala yang berbeda-beda sehingga menyebabkan masalah dalam analisis data di kemudian hari. Lalu untuk mekanisme nyeri sendiri, jadi mekanisme nyeri sendiri itu dibagi secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah mekanisme nosisepsi, lalu perilaku nyeri, dan yang plastisitas nyeri atau mekanisme adaptif menjadi maladaptif. Di mana seperti kita ketahui bahwa pertama kalinya pada saat adanya trauma di bagian tubuh itu akan terjadi pengumpulan dari impuls nyeri dari peripheral nervous systemnya, di mana itu akan terjadi transduction dan akan ada transmission ke bagian dorsal root ganglion, di mana hal itu akan menyebabkan terjadinya perpindahan sensasi tersebut ke medula spinalis yang kemudian akan dilanjutkan ke bagian spinothalamicus tract atau tractus spinothalamicus yang nantinya akan diterima oleh bagian abu-abu dari otak yang kemudian di sana akan diolah untuk persepsi nyeri. Yang kemudian nantinya akan dikembalikan lagi ke bagian medula spinalis dan di sana akan terjadi modulasi dan harus merespons seperti apa dari nyerinya. Jadi untuk mekanisme nocicepsi itu adalah mekanisme di mana mulai terjadinya adanya rangsangan nyeri yang mulai mengenai tubuh orang tersebut sehingga terjadinya proses transduksi dan transmission. Kemudian perilaku nyeri tersebut atau neuromatric Malzac itu kemudian terjadinya penjalaran nyeri di mana itu mulai terjadi perpindahan nyeri dari transmission itu ke arah spinothalamic tract dan akhirnya pada ke otak dan terjadinya perception dan juga modulasi dan akhirnya terjadi respon dari nyeri yang sudah dialami. Dan yang terakhir itu adalah plastisitas nyeri di mana ini merupakan mekanisme adaptif dan menjadi maladaptif di mana pada awalnya nyeri yang mungkin dirasakannya itu cukup berat yang akan kemudian akan terjadi plastisitas nyeri dan akan terjadi adaptasi dari saraf-saraf baik saraf pusat ataupun saraf perifer sehingga terjadi respon yang tadinya adaptif menjadi maladaptif. Selanjutnya, yang terakhir adalah konsep dari penanganan nyeri itu sendiri. Jadi, seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk nyerinya sendiri itu ada nyeri akut dan nyeri kronis, di mana nyeri akut itu kurang dari 3 bulan, dan nyeri kronis itu berlangsung lebih daripada 3 bulan. Jadi nyeri akutnya ini dapat memicu kejadian nyeri kronik yang akan muncul jika tidak diobati dengan tepat di kemudian hari. Sehingga pada pasien-pasien yang sedang dilakukan operasi itu harus ditanggulangi yang berbeda dengan nyeri kronik berdasarkan 3-step analgesic ladder dari WHO. Di mana bisa dilihat di gambar sebelah ini, pada nyeri akut itu sendiri, di awalnya akan diberikan opioid kuat yang ditambahkan NSAID, bisa atau tidak ditambahkan dengan analgesik adjuvan untuk mengatasi dari nyeri berat yang saat itu sangat dirasakan oleh pasien. Yang kemudian akan diturunkan dosisnya dan kemudian akan diturunkan menjadi pemberian dari obat-obatan anti nyeri yang bersifat lebih ringan. Berkebalikan dengan nyeri kronik di mana itu biasanya dimulai dari pemberian obat-obatan anti nyeri seperti paracetamol ataupun NSAID yang dimulai dari yang ringan yang akan nanti memang jika tidak bisa menghilangkan nyeri dari pasien yang nanti akan dinaikkan menjadi sedang ataupun menjadi berat. Di mana di prinsip dari terapi nyeri akutnya ini disebut juga dengan descending ladder dan biasanya nyeri akut itu akan berlangsung kurang lebih 24 jam dan akan mulai menurun pada hari ketiga dan hari keempat dan akan menghilang di hari ketujuh. Dan di sini ada beberapa jenis analgesik yang biasanya dipakai, di mana analgesik itu sendiri itu biasanya dipergunakan untuk pengobatan dengan tujuan mengurangi ataupun menghilangkan dari rasa nyeri tanpa menimbulkan efek sedasi ataupun turunan dari kesadaran. Di mana yang biasanya dipergunakan itu seperti yang ada pada gambar, pada obat anti nyeri yang berat itu biasanya dipergunakan tipe-tipe opioid dan juga NSAID atau non opioid. Sedangkan pada non opioid yang pada bagian sedang
Dan ringan itu biasanya mempergunakan NSAID ataupun opioid yang bersifat lemah. Sedangkan pada bagian ringan itu biasanya menggunakan acetaminophen ataupun paracetamol ataupun juga NSAID. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga PowerPoint ini bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan selamat sore.